That's it. Let's go. Oke, bismillah. Assalamualaikum dan selamat malam teman-teman. Namanya juga mahasiswa ya, emang suka bikin deadline. Dan kali ini kita sedang dalam deadline tugas mata kuliah ekonomi dan koperasi. Dan insya Allah bahasan kita dan yang ada di video ini hari ini asik. Yang ada di video ini hari ini adalah tentang lanjutan dari bahasan yang kemarin. Untuk studi kasus sama, masih di Koperasi Pegawai Negeri Universitas Udayana. Namun untuk bahasan dan detail-detailnya, semoga ini bisa melengkapi yang kemarin. Dan semoga bahasan yang kita bawa juga lebih menarik dari yang kemarin. So, let's start the presentation. Asik, fingerprintnya salah. Jadi kita singin manual. And let's go to the presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri Rifa Hanis, kemudian teman saya yang lain ada Muhammad Naufal Abrar, Syauliera Hadi, Muhammad Nadi Wardana, dan Khairah Mantri Yoga. Kami membahas Koperasi Pegawai Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana. Langsung saja ke materi yang pertama. Oke, untuk organisasi dan manajemen koperasi pegawai negeri Universitas Udayana sendiri merupakan koperasi pegawai negeri yang berada di Kota Denpasar yang terbentuk pada tanggal 26 Oktober 1979. Sedangkan pengurus KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana terdiri dari pengurus berjumlah 5 orang, terdiri atas ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendara 1, dan bendara 2. Untuk badan pengawas berjumlah 3 orang yang terdiri atas ketua dan 2 anggota. Selanjutnya 1 orang manajer, selanjutnya ada 18 orang karyawan, terdiri atas 11 orang karyawan tetap dan 7 orang karyawan tidak tetap. Nah, untuk struktur organisasi di sini kita bisa lihat ada rapat anggota, di bawah ada pengurus, samping ada pengawas, ada ketua, bendahara, manajer, sekretaris. Di bawahnya lagi dibagi menjadi unit simpan pinjam dan unit non simpan pinjam, dan di bawah lagi ada anggota. Oke, untuk perkembangan jumlah koperasi sendiri kita bisa lihat dari data KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan KPN Karya Bina Sejahtera Universitas Udayana dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami fluktuasi. Terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2008, jumlah anggota KPN sebanyak 2.139 orang. Dan pada akhir tahun 2012 berjumlah 2.134 orang. Nah, untuk unit usaha yang dikembangkan oleh KPN Karya Bina Sejahtera UNUD, itu ada unit usaha simpan pinjam dan unit usaha non simpan pinjam. Untuk unit non simpan pinjamnya itu terdiri atas Poserda, warung serba ada, minimart, biro jasa, dan fotokopi. Nah, untuk omset kami tidak mendapatkannya, tetapi kami mendapatkan data mengenai pendapatan bersih KPN Karya Bina Sejahtera dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Nah, dari pendapatan bersih ini, dari tabel tersebut, kita bisa melihat pendapatan bersihnya, jumlah karyawan, jumlah anggota, produktivitas karyawan, sama pendapatan bersih per anggota untuk setiap tahunnya dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Nah, dari tabel tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa pendapatan bersih itu selalu berkembang dari tahun 2008 sampai 2012. Kita bisa melihat peningkatannya selalu bertambah di sini. Nah, untuk jumlah karyawannya juga selalu bertambah dari tahun 2008 sampai 2012. Nah, untuk jumlah anggotanya itu pada tahun 2009 dan tahun 2012 itu mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011 itu mengalami penurunan.
Nah, untuk produktivitas karyawannya itu cenderung meningkat dari tahun 2008 sampai tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 menurun. Nah, untuk pendapatan bersih per anggotanya juga cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2012 menurun. Baik, saya akan lanjutkan presentasi ini. Dari sisi struktur permodalan koperasi ini, modalnya berasal dari 3 sumber, yaitu dari simpanan wajib anggota, dari tabungan dan deposito pelanggan, kemudian dari pinjaman kredit ke perbankan. Kemudian yang terdapat dalam tabel ini itu menunjukkan struktur pemodalannya. Yang pertama itu total aktiva atau total hutang ditambah modal. Total aktiva, nilai total aktiva yang ditunjukkan pada tabel menunjukkan peningkatan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Diiringi juga peningkatan total hutang serta modal yang bertambah pula. Modal yang berasal dari simpanan wajib anggota yaitu terdiri dari simpanan pokok yaitu sebesar Rp10.000 per anggota. Dan pada tiap tahunnya simpanan tersebut menghasilkan sebesar Rp21.340.000. Kemudian simpanan wajib yang kedua yaitu simpanan wajib anggota sebesar Rp20.000 per anggota per bulan. Dan menghasilkan total simpanan sebesar Rp42.680.000 per bulan. Kemudian menghasilkan Rp512.160.000 per tahun. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, permodalan dari koperasi ini berasal dari 3 sumber, yaitu simpanan wajib anggota, tabungan dan deposito, serta pinjaman kredit. Seperti yang sudah dijelaskan, total aktiva itu menunjukkan nilai modal sendiri ditambah dengan modal luar atau hutang. Dalam laporan penelitian ini, rincian modalnya tidak disertakan secara detail pembagiannya, seperti pembagian aset dan sebagainya. Berikut ialah tabel pembagian modal per anggota dari koperasi ini. Terdapat pembagian per anggota dari total modal luar, simpanan pokok, dan simpanan wajib. Pada total modal luar, didapatkan nilai tersebut yang dari hasil utang atau modal luar dibagi jumlah anggota. Dan total modal luar per anggota tersebut mengalami peningkatan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2012 sebesar Rp6.588.826 per anggota yang ditanggungnya. Sedangkan pada simpanan pokok dan simpanan wajib, dari hasil yang kami dapatkan, nilainya tetap, yaitu sebesar Rp10.000 untuk simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp20.000. Kemudian, modal dalam koperasi dapat berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama dari modal sendiri, yang kedua dari modal luar. Modal yang berasal dari koperasi itu disebut modal sendiri atau modal yang menanggung resiko. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kemudian modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan pada saatnya harus dibayar kembali atau biasanya didapatkan dari proses peminjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Modal asing ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama utang jangka pendek yang waktu jatuh tempo pembayarannya kurang dari 1 tahun, kemudian utang jangka menengah, jatuh temponya kurang dari 10 tahun, yang terakhir utang jangka panjang yang waktu jatuh temponya lebih dari 10 tahun.
Selanjutnya adalah laporan sisa hasil usaha Koperasi Karya Bina Sejahtera Unut dan bagaimana pembagiannya. Sebelumnya, SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam satu buku tahun. Pembagian SHU koperasi didasarkan pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi yang dilakukan anggota dalam menggunakan layanan koperasi, baik jual beli maupun simpan pinjam, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Demikian pula sebaliknya. Jadi SHU yang diterima oleh masing-masing anggota bisa jadi berbeda. Kemudian berikut ini adalah tabel SHU KPN Karya Bina Sejahtera dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Dapat dilihat setiap tahunnya SHU mengalami kenaikan yang cukup stabil. Kemudian jumlah anggotanya meskipun terlihat fluktuatif namun juga cukup stabil. Sayangnya kelompok kami tidak menemukan rincian data bagaimana SHU ini diperoleh, apakah itu berapa banyak yang disimpan untuk koperasi dan berapa banyak yang diperuntukkan untuk dibagikan ke anggota. Jadi ini hanya SHU yang berupa angka. Kemudian diperoleh SHU per jumlah anggota. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.